yang diganti itu bukan hanya menterinya aja, Bor. Bukan kepala menterinya aja. Jadi, yang kita rubah adalah Ini ada Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001, pasal 11 Undang-Undang Tipikor minimal 4 tahun. 4 tahun penjara, Bor. Minimal ya. Minimal itu, Bor. Kita garis bawah minimal 4 tahun lah. Ya, minimal 4 tahun, Bor. Ntar. Tadi Apa, Bor? Joko Chandra berapa? Joko Chandra 2 2 tahun. Diskon ya? Kenapa Apa ada diskon? Sikon. Mungkin Akhir akhir tahun tahun. diskon. Oh ya benar. Bentar, Bor. Lu kursinya ini bagus, Bor. Gua ini kursi, Bor. Bayangin, Kursi buat hias. kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insabor. Kita balik lagi di channel Adef. Kali ini ada konten baru, itu namanya Majelis Pecah Pemuda Cari Hidayah. Apa yang mau kita bahas lagi kali ini? Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang isu yang terhangat, Bor. Jadi tentang mungkin kita udah baca nih atau mungkin udah lihat nih berita di medsos, di televisi tentang korupsi bantuan COVID-19. Ya salam, COVID-19 Bener. bantuan ini Di korupsi. Di korupsi, Bor. Wadah. Masya Allah. Ngeri kali. Iya. Jadi ini dilakukan oleh orang yang baru aja dilantik nih. Baru dilantik. Udah ngelakuin namanya perbuatan yang mengingatkan dia pada masa kecilnya, Bor. Maksudnya? Jadi setiap dia pokoknya dia nih kayak gambarin masa kecilnya itu, dari kecil itu menggambarkan dia bahwa pernah membantu orang tuanya, sering membantu orang tuanya. Oh, sering ngutang tua. Iya. Apa maksud dengan korupsi gimana? Hubungan relasinya adalah ini menggambarkan bahwa dia nih sering membantu orang tua membeli gula, membeli kopi ke warung. Jadi sering minta ongkos. Jadi kebiasaan kebawa ke kementerian itu tadi, Bor. Oh, jadi Ah. jadi dia kalau mau apa-apa harus ada cuannya tuh. Iya, ada cuannya itu. Itu cuma Waduh. sebagai bantu ongkirnya, Bor. Ongkir. Ongkir kayak itu, Bor. 12 gratis ongkir. Oke, jangan lupa tanggal 12, Bor. Desember gratis ongkir. Mau belanja di mana terserah lu dah. Nggak ada yang endorse soalnya. Nah, jadi itu kemarin ya baca tuh kan berita hangat tuh. Menteri Sosial Ah. ditangkap KPK. Berapa M itu ya? Ember apa tuh? Kalau misalnya berapa M itu, ya kalau kita bisa nilai itu katanya ini 17 M kayak gitu. Ember. Ember. Tapi baru didapat itu bukan 16 sih, tapi 14,5 miliar baru didapat gitu, baru diamankan kayak gitu, Bor. Duit itu. Duit itu, Bor. Duit. Iya, Bor. 17 miliar, Bor, lu bisa beli 471 ribu bakso cumi Indah Tono. Indah Tono, Bor. Apa urusannya Mas Minatono? Jadi semua orang Linggau itu bisa kebagian bakso cumi Indah Tono dengan uang 17 miliar, Bor. Itu kelebihan itu, bisa makan 2 hari, Bor. makan 2 hari. Iya. Stok jadi ya. Stok. Kayak gitu. Kalau dibuat papeda, sate Indonesia lengket. Iya. Heeh. Wah, itu bahaya tuh kan. Heeh. Tapi kemarin ada denger-denger nih. Pas di awal-awal pandemi, itu kan sudah diwanti-wanti. Bahwasanya jangan sampai korupsi. Dana bantuan. Sebenarnya seluruh nggak boleh korupsi kan? Heeh. Tapi ini ditekankan oleh Ketua KPK. Heeh. Siapapun yang berani korupsi dana bantuan COVID atau dana bencana alam, itu bisa dihukum mati. Ini gimana nih? Kira-kira dihukum mati apa enggak nih? Gue masih heran nih, Bor. Kesana oleh Pak Presiden kita, gitu kan. Yeah. Dia bilangnya nih katanya kalau ada kementeriannya ini yang ngelakuin korupsi kayak gitu kan. Katanya digigit di, Bor. Lah. Digigit keras-keras, Bor. Jadi gue bingung nih antara gigit atau dihukum mati, Bor. Kayak gitu, Bor. Digigit anak kecil, gigit anak kecil. Ya digigit anak kecil ya masih enak, kalau digigit ular kobra, buaya kayak gitu, Bor. Boya yang mana tuh? Yang Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum, Ukti. Bukan ya? Kalau malam ini ada ganggu nggak? Iya, Bor. Tahajud belum? Udah tahajud belum? Udah tahajud belum itu kan. Loh. Ada majelis nih. Iya. Ayo jalan. Kayak gitu. Stop. Itu bahasa apa, Bor? Oke, Bor. Malah jadi malas buaya tuh. Ntar, Bor. Lu kursinya ini
Bagus, Bor. Gua, ini kursi, Bor. Bayangin, Kursi buat hias. kamu. Kursi hias. Iya, kursi hias. Karena gue lihat Ah, lu butuh dihias kayaknya. hias. Aduh, Bor, gua di sini patah nih, Bor. Iya. Jadi apa nih? Jadi intinya. Jadi berita yang hangat itu kan tentang ini, tentang bantuan sosial dikorupsi. Iya. Nggak bisa dibayangin sih. Kalau bantuan sosial aja dikorupsi, apalagi yang lain. Eh, apa ya? Orang kan susah nih, lagi susah nih pandemi. Ah. Bantuannya dikorupsi. Ah. Jadi kena sebat oleh malaikat itu double Oh, kayaknya. iya itu. Kamu korupsi, korupsi. Ditambah, oh iya korupsi bantuan sosial. Mungkin Bor, malaikat Israel itu kameranya itu udah penuh tuh dengan fotonya si ini, si Pak Juliar. Pak siapa? Siapa lah memang Pak menteri itu ya? Ada P Batubara itu Iya, gitu iya. kan. Itu karena mensos kayak itu kan, gitu kan. Jadi itu kan kalau misal kau Israel ini moto ini foto terbaik nih, paling di like kalau di langit gitu kan. Ini luar biasa ini, Bro. Viral nih. Viral nih. Viral gitu. di dunia dan akhirat. Viral di akhirat. Yang follow-nya itu setan-setan, Bor. Setan-setan. Iya. Tapi kalau misalnya itu deh ya, kayak udah 17 miliar itu udah luar biasa itu. Heeh. Apalagi ini kan bantuannya bantuan sosial. Iya. Untuk orang-orang lagi kesulitan. Heeh. Masih aja dikorupsi. Pantasnya itu emang hukuman mati kayaknya. Ya, kalau misalkan di Cina itu hukumannya mati kayak gitu kan. Kalau di Cina hukumannya mati. Kalau di Cina tuh ya. Kalau misalnya di Indonesia? Di Indonesia itu nggak digigit kalau Digigit. nggak ada dalam undang-undang. Gua ngelihat bahwa hukuman dalam undang-undang yang korupsi tipikor itu hukumannya digigit, Bor. Nggak ada. Coba. Kita gigit. Gigit, heeh. Udah penjaranya kayak hotel, sekarang hukumannya digigit. Sama kayak siapa tuh yang kemarin yang kabur-kaburan itu? Oh, siapa itu? Yang ini yang ketangkap Joko Chandra. Oh, Joko Chandra, ya, Bor, ya, Bor. Kemarin kan udah ketangkap dan kabarnya kemarin udah ada apa ya? Dari jaksa penuntut umum apa pokoknya ada artikel yang bilang bahwasanya Joko Chandra itu dituntut 2 tahun penjara. 2 tahun penjara. 2 tahun penjara dengan alasan udah lansia. Lansia, ya. Iya. Kalau orang maling sendal, maling ayam, kira-kira berapa tahun ya? Tapi kebanyakan orang mana 5 tahun, Bor. Itu untung aja mie-nya itu itu bumbunya itu masih buyar ya. Kadang mie itu udah keras itu, bumbunya masih keras itu udah ditahan 7 tahun, Bor. Gimana, Bor? Bayangin, Bor. Makan mie cuma 1 jam kenyangnya, Bor. Gitu kan, bisa ngenyang 1 jam kayak gitu. Gimana coba? Itu nggak sebanding sih. Nggak sebanding. Makanya Indonesia, negeri kita tercinta. Lagi Lord negeri. Ada kata profesor siapa tuh yang sering di ILC kalau closing statement tuh yang rambutnya putih agak panjang. Oh, itu Presiden Jan Cukers. Bukan. Siapa? Ada profesor, aduh siapa tuh kayak kacamata dia tuh. Ya kenapa dia, Bor? Pokoknya statementnya itu Indonesia ini nggak bakal maju. Nggak bakal maju. Karena apa katanya? Iya. Tuhan aja nggak ditakutin. Oh ya benar. Pernah kan lihat kan? Tuhan aja nggak ditakutin. Gue ingat. Karena mereka pas ngambil jabatan ini disumpah di atas kitab suci yang Islam pakai Al-Qur'an, yang agama lain pakai Alkitab. Tapi tetap aja nih. Tetap aja ya. Kayaknya nggak ada takutnya nih. Wajar kalau dunia ini takut sama Indonesia. Iya. Lah Tuhan aja nggak ditakutin, apalagi orang biasa itu. Iya, orang biasa tuh. Gua heran nih apa kiblat perguruan orang Indonesia ini gitu kan. Kayaknya memang apa ya? Kurang aja gitu. Iya. Mobil udah banyak, Heeh. jabatan udah ada. Heeh. Masih aja kurang. Itu kurang apa itu? Hah? Kurang Itu apa itu? kayaknya mau nambah skin di Mobile Legend, Bro. Oh, skin Iya, maksudnya? kurang skin gitu kan mau beli diamond gitu kan. Wow, Bisa Mobile Legend. diamondnya. Ngapain main Mobile Legend atau main Among Us yang Among Us. iya. Tukang fitnah itu, Tukang fitnah itu ya? Iya, Tukang tukang fitnah itu ya? Kocan. Kayak ada banyak ini nih, artikel-artikel yang kita lihat. Coba kita lihat ya. Fakta dari pikiranrakyat.com. Berawal dari penangkapan pejabat eselon 3 di Kementerian Sosial pada tanggal 5 Desember 2020,
Pak Julairi. Juliari, Bor. Udah ya? Heeh. Ya, kita plesetin aja lah. Selaku Mensos, membenarkan hal tersebut dan ikut mengembangkan kasus tersebut dari jauh karena sedang tidak ada di Jakarta. Mensos Julairi menjadi irit bicara. Korupsi berkaitan dengan hadiah vendor PJB. Apa itu vendor PJB? Itu mungkin. Vendor itu ini ya, kayak semacam pihak ketiga pengadaan untuk dari pihak ketiga ya. Pengadaan barang gitu. Iya. Heeh. Sehari berselang Mensos jadi tersangka bersama 4 orang lainnya di lingkungan Kementerian Sosial. Waduh. Di antaranya sebagai penyuap. Wah. IM Heeh. sama HS. Dan yang disuap Bapak Menteri dan siapa tuh? MJ. Yang ketiga Awi. Awi. Oh. Wah. Ingat Siapa? ingat tempat makan Awi. Itu AW beda tuh, Bor. Oh, beda Itu ya? belum ada, Bor. Jadi buat Bapak Nanan gitu kan. Pesan Awi. Ya AW di Lingga masukin ya. Gitu kan. Biar bangkrut. Bangkrut. Anak-anak Apa muda emang? Indonesia. Menerima dana 17 miliar. Buset, buset 17 miliar. Bagi dong, ya Allah. Masya Allah. Bagi dong. Itu gede, Bor. Baru 14,5 miliar yang diamankan. Yang di koper-koper itu ya. Iya, yang diamankan itu di dalam koper itu. Dan dana suap itu berasal dari fee Rp10.000 yang didapatkan dari sembako seharga Rp300.000. Ah. Buset. Jadi dia itu ngambilnya kecil Itu kecil, Bor. persatuannya. Tapi banyak. Persatuannya lebih banyak nih, ngambil kecil-kecil jadi makin kecil dikumpul jadi bukit itu tadi, Bor, kayak itu, Bor. 10.000 Heeh. bisa jadi 17 miliar. Yang jadi pertanyaan gue kayak gitu kan. 10.000 nih bahan pokok apa? Gitu, Bor. Apa yang dihilanginya kayak gitu kan? Nggak tahu nih. Tapi kalau saya pikir, Bor ya, itu kan bantuannya ada beras ya, Ada mie instan. mie instan. Nah, mie instan nih gue takutkan gitu kan. Mie Berubah instan, ya? Yang rasanya samyang berubah jadi rasa sakura, Bor. Iya, Bor, 10.000 dipindahin, Bor, itu kan. Lumayan itu, setengah harga lebih itu. Oh. Kita lanjutin ya. Fee 10.000 yang didapatkan dari sembako seharga 300.000. Periode pertama 8 miliar dan periode kedua 8 miliar. Lah, jadi 16 dong. 16, tapi itu ada komanya, Bor. Tapi Ada koma-komanya nggak Iya, gitu ya? ada komanya, Bor. Mensos Julairi menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Jam 2 malam. Takut kayaknya ya. Iya, jangan sudah malam gitu, Takut Bor. kena sebat malaikat. Ya. Iya, Bor. Ini fakti. KKP, ya dong. Yang kedua Mensos. Mensos. Oh iya. Sudah 3 menteri sosial yang terlibat kasus korupsi. Kedua menteri ini baru dilantik 1 tahun. Lincah ya. Lincah. Baru 1 tahun lincah ya. Karena itu lincah dia. Gerilya dia ya. Ini ada Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001, pasal 11 Undang-Undang Tipikor minimal 4 tahun. 4 tahun penjara, Bor. Minimal ya. Minimal itu, Bor. Kita garis bawah minimal 4 tahun lah. Ya, minimal 4 tahun, Bor. Bentar. Tadi Apa, Bor? Joko Chandra berapa? Joko Chandra 2 2 tahun. Diskon ya? Kenapa Apa ada diskon? Diskon. Mungkin akhir Akhir tahun, Oh, diskon. Oh iya benar. Diskon akhir tahun jadi Nggak cuma di 50%. Matahari, nggak cuma di Hypermart, tapi Ada di di lapas pengadilan. ada diskon, Bor, itu kan. Mungkin 50%. pakai Shopee Pay. Shopee Pay ya, apa ya? Bilangnya. Pasal 12 Undang-Undang Tipikor maksimal 5 tahun. Isi pasal 12 pegawai negara atau penyelenggara negara, padahal tidak diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menyelenggarakan atau tidak menggerakkan dalam jabatan nih. Di jabatannya itu. Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu artinya dia nggak menjalani amanah apa yang sudah dikasih nih. Iya nih, kayak gitu kan. Jadi bisa hadiah ini yang dikasih orang ini kan pastinya ada maksud tertentu nih ya. Bisa untuk memberhentikan program atau mencari keuntungan di dalam program kayak gitu kan. Artinya seperti itu gitu kan. Ngambil dikit-dikit ya, Ngambil tipis-tipis aja, lama-lama Bor. tebel juga deh. Iya. Sampai gua, Bor. Aduh, duit Iya. ada duit ada duit. Ada, Bor. Ya, Ongkos balik, Bor. ongkos pulang, mau? Iya, pulang. Ongkos pulang. Mau, Bor. Mau? Iya. Iya, Apa mau. gimana? Ini. Kerja. Kerja. Gua minta kayu. Deh, analisa.
transparansi abu-abu. Ya mungkin ya. Iya. Karena sekarang ini kan ya undang-undang KPK kan udah kemarin kan tahun kemarin udah chaos tuh udah dipertahankan, jangan sampai undang-undang KPK ini disahkan karena undang-undang KPK ini kemarin menurut para ahli dan aktivis-aktivis itu melemahkan KPK. Ya mungkin ini jadi transparansinya jadi abu-abu. Iya. Integritas lumpuh. Integritas lumpuh. Ya mungkin tadi balik lagi ke yang undang-undang kita dilemahkan itu tadi. Iya, tidak yang ada. menurut para ahli dan para aktivis Iya. yang berkompeten di situ. Hukum lemah. Ah, yang ini. Hukum Itu kayaknya hukum kita ini kebanyakan yang tajamnya ke bawah, tumpul ke atas nih. Iya, yang bawah belok ke atas kayak gitu kan. Kayak kemarin tuh ada kasus yang lucu juga sih. Ada security yang nangkap maling di kebun Ya kelapa benar-benar sawit. gua pernah dengar itu. Dia membela diri Ah. dan mempertahankan agar kebun itu nggak di ini kan, nggak dicolong lah ya, nggak dicolong. benar. Dan dia menjalankan kewajibannya dengan benar. Ya, artinya membela hak itu yang pemilik kayak Iya, gitu kan. tapi karena dia membela diri dan tanpa sengaja menewaskan Menewaskan. si pencuri itu, malah dia yang dituntut. Itu dari kayak barang. Itu kan kemarin sampai viral tuh yang sampai yang teman-temannya buka baju sampai dia nangis teman-temannya. Dia protes bahwasanya hukum kita ini aneh. Iya. Itu tadi hukum kita lemah. Sistem yang membudaya. Nah, ini Iya, sistem tadi membudaya. kayaknya Iya. mengakar nih. Ngakar. Yang nggak takut sama Tuhan nih. Sentralisasi ya kebanyakan ini kita udah melenceng sini nggak sentral lagi nih. Iya. Pengawasan dan monitoring sosial cost. Nah, ini peran kita, Iya. peran masyarakat yang harus mengawasi. Ngawasi. Jadi nggak cuma temen kerjanya aja. Ya, Nggak teman cuma kerja kadang itu kan diajak kerjasama. ya mau nggak mau ya nggak enak lah dia kalau mau Iya. bisa mau gini kayak gitu kan udah kerja di sana mau ngelaporin ya nggak enak kayak gitu. Sekuler. Apa itu? Sekularisme. Sekularisme. Apa tuh sekularisme? Jadi kayak gini, Bor. Jadi di dalam politik itu kayaknya agama sama pekerjaan itu harus dipisahkan, Bor, gitu kan. Oh, itu yang bahaya itu malah. Itu bahaya, Bor. Jadi Karena agama itu yang kontrol harusnya. iya, kan? kalau agama, kalau kerja. Jadi ya uang. Nggak ada harus dikaitkan kalau gimana pun caranya kita dapetin uang tanpa harus kita mikirin agama, Bor. Oh, Gitu kan. jadi apa ya? Kalau misal kita pisahkan dengan dunia dengan akhirat kita pisahkan itu pekerjaan, agama. Padahal agama ini yang bisa kontrol kita biar kita nggak hilaf. Iya, contohnya, lu pernah kan mungkin ngelihat di meja di rumah lu kan ada uang mungkin 10.000 dan lu lagi butuh kayak itu kan. Tapi ada suatu saatnya lu nggak mau ngambil duit itu gitu kan, bukan oleh karena lu punya prinsip atau takut kena marah oleh orang tua kayak gitu kan, karena iman. jumlahnya 10.000 kayak itu kan. Tapi ya oleh karena adanya kita belajar agama gitu, ada rasa takut. Nah itu makanya agama itu perlu diterapkan di semua lini kayak gitu. Betul. Karena memang tadi kalau misal dipisahkan, Iya. kejadian kayak gini. Heeh. Yang dibilang sama profesor, aduh siapa nama profesor, lupa nanti kita browsing ya. Nama Iya, profesor dia. terjadi kebebasan. Nggak takut kita sama Tuhan, Heeh. karena udah disumpah aja masih berani. Iya. gue bingung, Bor. Udah sumpah itu kan, sumpah serapah gitu kan. Gue nggak tahu lagi tuh gimana cara malaikat nyiksanya, Bor. Gue bingung gitu kan. Gimana coba? Kayaknya baru masuk nggak ditanya deh, masuk. Sebat. Sebat ya, pakai apa, Bor, kira-kira, Bor? Pakai apa ya? Apa yang keras dia? Minum dulu ya. Itu minum gak, Bor, kalau? Enggak, wangi nih. Enggak bajigong lo. Oke, gua minum dulu, Bor. Alhamdulillah. Kita lanjut nih ya. Mengembalikan pundi-pundi saham partai. Wih, Ini agak berat nih kayaknya. ini itu kan penyebab terjadinya korupsi itu oleh karena ada kaitannya dengan partai, Boy. Partai asalnya, Bor. Kayak semacam ini ya, balas budi kayak gitu ya. Balas budi ya, karena partai itu banyak nanam saham kayak itu kan, jadi nyuksesin gimana dia bisa menang pilkada kayak gitu kan, atau mungkin menang pemilihan atau kayak gitu kan. Jadi ini menjadi penyebab di antara Salah satu penyebab ya salah satu penyebab gitu kan, di antara kenapa
terjadinya tindakan korupsi. Jadi ini namanya ada orang itu emang tamak atau juga mungkin orang ini terdesak oleh partainya gitu. Otomatis mau balas budi mereka. Itulah kenapa kata ulama-ulama gitu, kita harus turun untuk berpolitik. Iya, benar. Karena kalau orang baik nggak berpolitik, Iya. orang jahat yang menguasai politik, itu benar. bahaya. Iya. Kalau misalnya orang fasik yang mengemban apa namanya itu suatu jabatan, itu bahaya buat kita. Iya, benar. Kayak misalnya ada aktivis dari Tiongkok gitu kan, aktivis Indonesia dulu gitu kan, namanya Suhoji gitu kan. Dia bilang nih gitu kan, mendiamkan kesalahan itu adalah suatu kejahatan, Bor. Mendiamkan kesalahan ada suatu kejahatan. Iya. Oh iya pernah tuh. Aku pernah di suatu kajian tuh, Iya. Ustadz Said bilang bahwasanya kita diam dan nggak bermanfaat aja, Heeh. itu kita udah dosa. Kita Udah diam dosa. yang nggak bermanfaat. Maksudnya dosa, Bro. kita diam, padahal kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita diam, kita itu dosa. Heeh. Apalagi Kita melakukan hal yang mudarat ya. melakukan ilmu mudarat. Iya, Bor. Maksudnya apa ya? Diamnya orang baik itu bahaya. Heeh. Karena orang-orang yang jahat itu bakal terus Terus melakukan ya, Bor. melakukan apa yang dia lakukan. Kalau nggak salah pernah lihat di YouTube itu ada namanya judul kontennya setan bisu. Setan bisu. Ya, setan bisu. Jadi gitu. diem aja deh. Dia aja. Kesurupan diem aja. Diam aja gitu kan. Dipanggil guru diam aja gitu kan. Pokoknya serba diam aja. Dipanggil Allah dia diam aja gitu. Mungkin kan ini saya takutkan, Bor. Oh ini setan ini. Setannya, Bor. Setan aja. Setan ini. Setan. Oke. Nah terakhir ini analisanya kebiasaan Iya, atau kebiasaan. habit. Memang di Indonesia ini ya kebiasaannya kalau nggak dapat untung buat apa? Iya. Padahal kan ada yang lebih baik tuh lebih bermanfaat dari untung. Heeh. Yang namanya kita bermanfaat buat orang lain. Orang lain Ya. kan. Heeh. Ada hadisnya kan ada. Iya, apa, Bor? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan untuk orang lain gitu kan. Iya, itulah sebaik-baiknya manusia. Sebejat-bejatnya manusia Apa, Bor, sebagai manusia? adalah yang korupsi, bantuan sosial, orang lagi susah gini. Dan maling ayam, maling mie, penjara 7 tahun. Ampun, Bor. Yang ini kita nantiin aja, kita lihat aja Oke. kira-kira berapa tahun sih tuntutannya untuk bantuan sosial gini. Oke. Yang nominalnya udah fantastis, nominalnya dia fantastis, Heeh. dan kejahatan yang dia lakukannya juga ini luar Ya, biasa. takutnya Edi Prabowo ini ntar sekamar ini sama ini. Sekamar apa itu? Sekamar, sel. sekamar hotel ya? Enggak Satu ya? sel ya. Satu sel dia sama si Juliari P. Batubara ini ya gitu kan. Oke, saling curhat nanti. Solusi, kira-kira solusinya apa nih ya buat kira-kira nih, ini pandangan kita ya, Iya. bukan pandangan orang lain, bukan Iya, ini iya. mau diikutin ya alhamdulillah, yang nggak ikutin ya nggak apa-apa, kita kan bukan pakar nih, tapi berusaha untuk masuk, Memang. nggak diem. Nggak diem gitu. Iya, kan. kira-kira solusi menurut lu apa tuh? Jadi ini yang pernah gue pelajari selama di kampus dulu gitu kan. Ya. Di kampus Sospol. Artinya Bentar. Lu lulusan apa? gue lulus. Lu nggak tahu lu jurusan gue. Jurusan gue emang ngurusi sosial dan politik, Bor. Oh, emang lu lulusan sosial dan politik. Dan gue mempelajari gimana teknik-teknik kekuasaan, Bor. Jadi, Wow, jadi jadi- ya sedikitnya udah tahu sih sedikitnya kayak gitu kan, tapi belum sampai ke Sekarang lu kerja apa? gue kerja di sekolah, Bor. Kenapa jauh sekali? Karena kita menghindari orang dalam, Bor. Oh, oke. Iya, Oh, iya. berarti emang gimana caranya kerja ya atas skill kita sendiri Iya, ya. kalau di politik tuh, Bor, aduh, itu Keras ya. keras, uang panasnya banyak, Bor. Uang panas. Kalau bisa saya nemenin si Juliari Serega, Juliari Batubara ini, Bor, ntar, Bor, ngikut dia ngambil 10%, Bor. 10%. Iya, Bang. Kayak pajak daerah aja deh. Jadi, Bor, kayak gini. Jadi yang gua pelajari adalah yang diganti itu bukan hanya menterinya aja, Bor. Bukan kepala menterinya aja. Jadi yang kita rubah adalah gitu kan, orang-orang yang ada di dalam
lembaga tersebut, Bor. Kementeriannya. Kementeriannya kayak Bor gitu kan. Ah. Pernah saya dengar kata Suhoji gitu kan. Suhoji lagi nih Suhoji aktivis lagi. ini. Ini yang kedua nih gitu kan. Jadi Suhoji ini kalau misalkan dia udah punya WA nih buat status terus nih gitu. Iya. Gitu. Jadi statusnya mungkin banyak di like gitu kan di Instagram, mungkin banyak pengikutnya. Jadi Suhoji ini ngomong gitu. Dia ngomong kalau misalkan kalau diibaratkan ya, kalau mau memperbaiki lembaga itu ibaratnya kita mau ngasih setetes susu ke dalam secangkir kopi, Bor. Artinya apa, Bor? Susu itu nggak bakal bisa berubah warna kopi ataupun rasa kopi, Bor. Jadi apa solusinya? Kita harus kasih Ganti gelas porsi ya? susunya itu lebih banyak. banyak, Bor, gitu agar warnanya berubah dan rasanya juga berubah jadi enak, Bor, gitu kan. Tinggal siapa yang memberikan komposisi. Iya. Yang gitu. berwenang untuk memberikan komposisi itu harus Iya, berani. harus berani, Bor. Jadi orang bagian dalam itu yang harus diganti setengahnya minimal, Bor. Tengahnya minimal. Setengahnya, bukan kepala menterinya atau menterinya, Bor, gitu. Kan. Setengahnya, kita masuk sana. Ya, setengahnya. Kita masuk sana sudah itu. Kita ke sana. Jangan. Kita gini-gini aja lah kita. Oh, iya, Kita iya, gini-gini iya. aja ngobrol, ya jualan, ya. Jualan gitu. Jual tempe. Jual tempe di Aduh, depan, promosi loh. di depan Kementerian Sosial, Bor. Iya. Jadi harus kita bukan hanya menterinya aja ya, bukan hanya kepalanya aja ya. Tapi Bukan kepalanya aja, separuh dari badannya itu harus diganti. separuh dari badannya biar emang Oke. semuanya mengikuti arus susu ini gitu kan, yang putih ini kayak gitu kan. Oke. Ya kepala menterian di dalam cuma kita anggap aja ya kepala menteri ini adalah susu, tetes susu. Yang di badan ini semua pegawainya itu kopi gitu kan. Jadi pahit gitu kan. Jadi yang paling kita anggapkan ini orang-orang yang emang udah terbiasa dengan korupsi gitu kan. Jadi mau nggak mau gitu kan dia nggak enak sama orang-orang di dalam kementerian tersebut. Jadi terpaksa ikut gitu kan. Terlepas itu mungkin ada di faktor eksternalnya ada tekanan partai gitu kan, tekanan istri gitu kan gitu. Itu yang saya takutkan. Oke. Udah berapa menit, Bro? 26 menit. 26 ya? Iya. 26 nih. Nggak terasa udah 30 menit, hampir 30 menit kita. Iya, 30 menit, Kita ngobrol ini panjang-panjang banget nih. Iya, download film itu udah selesai, Bor. Dua film. Ya. Tergantung wifi-nya. Wifi-nya, lu biasa wifi di mana? Nah, lanjut nih. Iya. Apalagi nih solusi itu udah kita harus ganti bukan hanya kepalanya tapi juga separuh dari badannya kan. Setelah itu apa lagi nih kira-kira solusinya? Jadi Sebagai solusinya, sarjana sosial politik, benar nggak? iya, SIP, Sarjana Ilmu Sosial dan Politik. Ilmu sosial dan politik, benar ya? Ya, apalagi tuh? Jadi yang selanjutnya adalah tadi kan kita merubah atau reshuffle badan gitu kan. Kedua adalah melakukan integritas atau mesepakati bahwa di semua lingkungan kementerian itu harus mengedepankan integritas. Integritas ini kan di dalamnya ada yang namanya Jujur. orang-orang yang berprinsip, orang-orang yang punya pegangan gitu kan, the right man in the right place. Jadi orang-orang yang benar di tempat yang benar gitu. Bisa Kan. Inggris lo ya? Alhamdulillah boleh gitu kan. Saya lihat sini, Bang. Wah, pakai translate Nggak ya? ada orang. Itu yang pertama. Orang yang berprinsip dan kedua di sini di orang integritas ini adalah orang yang jujur, Bor. Jadi berani bersikap jujur dengan apa yang telah dilakukannya, Bor. Dan ketiga adalah orang yang akuntabel. Artinya orang yang bertanggung jawab, Bor. Bertanggung dengan jawab apa itu yang aja. dilakukannya gitu kan, itu kan. Berani berbuat tapi harus berani bertanggung jawab, Iya, Bor, berani gitu. berbuat sudah itu kabur. Sudah kabur, iya. Harun Masiku. Iya. Untung Julia Segar jam 2 malam mau datang ke KPK. Iya, Bor. Harun Masiku nggak tahu nih di mana nih. Saya udah bingung. Ya. Kayak koronang, nggak kelihatan, Nggak kelihatan. tapi bisa dirasakan. Ah. Iya. Lanjut nih, apa lagi nih? Ada lagi nggak? Nah, jadi nah untuk ketiga ini mungkin ini poin yang paling penting, Bor. Apa tuh? Harus memasukkan nilai agama ke seluruh kementerian, Bor. Ya gitu kan. Karena yang namanya agama ini tuh kan pasti mengajarkan nilai-nilai yang baik gitu, Bor. Nggak ada yang mengajarkan mengambil 10.000 di 300.000 sembako, Bor, kayak itu. Nggak Tapi ada. kan kecil. Hah? Ya kalau di Kalau 300.000 nah, diambil 10.000 kan masih ada 290.000. iya, Bor. Kalau misalkan itu dikumpul, Bor, gitu kan, dikumpulkan gitu kan, tuh rumah lu nggak akan muat, Bor. Kamar lu ini ya, ini kamar lu, ini kamar studio lu nih, kan. Lu kumpulin uang itu gitu kan, kita
hitungin berapa masyarakat Indonesia gitu kan, ada 200 juta ya atau 500 juta. Lu kaliin nih, ya. Lu 10.000. kaliin 10.000, coba berapa? Gitu kan. Jangan suruh gue ngalih-ngalihin ya. Iya. Bukan KPK yang datang sini, Bor. Maling, Bor, datang sini, Bor. Maling, Bor. Plus Iya. malaikat udah nungguin. Yo. Yo, mati yo, mati yo. Yo. Mau tahan nih, udah mau nyebat nih. Iya, mau nyebat, Bor. Yo. Nah, jadi nilai agama ini gimana nih menurut kamu nih? Jadi intinya itu ya namanya agama itu harus kita tonjolkan atau kita utamakan di semua lini kementerian, Bor, gitu. Karena kita kalau melihat Pancasila itu pertama itu kan Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan Maha Esa, Bor. Jadi semua yang kita lakukan atau semua kegiatan yang kita lakukan di mana saja itu harus berlandaskan dengan agama. Ya, betul. Lanjut lagi, Bor. Ada Lanjut. lagi, Bor. Apa lagi Terus, pemerintah ini harus membesarkan anggaran untuk KPK, Bor. Betul. Untuk belanja pegawai, Bor. Jangan sampai tapi anggarannya besar, KPK-nya yang korupsi. Kalau korupsi itu Jangan sampai itu. jeruk makan jeruk ya, Bor ya. Jujur makan jeruk. Jeruk gitu Yang kan. periksanya mereka sendiri. Misalnya mereka sendiri gitu. Tapi yang hukumnya malaikat tuh. yang hukum malaikat. Iya, Bor. Jadi dana KPK ini harus ditingkatkan, Bor, gitu kan. Biar proses pengawasan atau monitoring terhadap semua lini badan ya, kementerian termasuk semua unit gitu kan, lembaga itu bisa efektif gitu kan untuk diselesaikan agar menghindari terjadinya tindakan KKN ini. KKN. Ya, KKN penari. Oh, bukan Bukan ada. bukan desa penari ya. Menari. Oke. korupsi, gitu. Ada lagi nggak nih? Pokoknya yang terakhir adalah mungkin yang paling kami utamakan kalau di kampus itu namanya memangkas birokrasi, Bor. Pemangkas birokrasi. Iya, jangan terlalu banyak pegawai, tapi memangkas proses meja. Jadi kalau kita misal mau ngurus apa-apa kan banyak meja nih. Meja Di situ, sini, meja di situ. sini, di sini. Artinya apa, Bikin lama Bor? tuh. Pasti banyak. Oknum-oknum. Iya, uang mie gorengnya, Bor. Uang mie gitu kan. goreng. Mie samyangnya, Bor. Uang gitu. kopi ya. Kopi, rokok, surya, aduh. Itu, Bor. Banyak Pokoknya itu harus tuh. dihindari. Jadi, pokoknya kalau bisa buat toko-toko apa itu? Furnitur, meja, itu mejanya jangan dijual banyak, Bor. Nanti Buat lemari aja ya. iya, jual lemari aja, ntar Biar birokrasinya banyak panjang. artis, ya. Iya. Heeh. Oke. Nah, itu palingan jadi solusinya, Bor, itu. Tapi ada satu yang gue curiga. Apa? Kok lu lancar banget ya? Curiga gue. Gua udah ngapal skripnya, Bor. Lu ngapal skrip apa? Ada contekan di sini. Ada contekan. Panjang bener nih. Bahan lu, dipersiapin dulu. Pasal 11 Undang-Undang Tipikor, buset. Gak apa, Bor. Ini kan namanya Kayaknya lu komlut deh kalau kuliah kemarin ya. Enggak komplot, Bor. Enggak komlut ya? Enggak komplot, Bor, gitu Harusnya kan. kalau gua ada di dosennya lu komlut. Kalau yang lain enggak. Ini baru hari ini gue nyata, Bor. Tadi selama ini enggak Bor. Buset. Oke. Prepare ya jadi ya. Prepare gitu Iya. kan. Jadi, biar- Oke. Jadi Data pembahasan yang ini udah tentang korupsi. Nah, Korupsi itu kan kejahatan luar biasa sebenarnya. iya, jahat. Dia maling uang rakyat. Heeh. Kita yang bayar pajak, dia yang Dia ngambil. mengambil gitu kan. Aduh, kita keringet-keringet, dia yang ngambil. Dia yang ngambil dan kita masih bersusah payah mencari pekerjaan, Bor, gitu kan. Oke. Kalau misal dari segi agama nih, kita kan nggak terlalu paham nih Heeh, dari segi agama. Iya. Gimana kalau kita langsung tanya sama Ustadz? Kata siapa, Bor? Gimana pandangannya tentang orang yang korupsi, apalagi korupsi bantuan sosial untuk orang-orang lagi kesulitan? Iya, gua benar, Bor. Gimana kita lihat langsung ke Mana, Bor? apa kata Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wassahabah amma ba'du. Pemirsa sekalian, ada usulan yaitu hukuman mati bagi koruptor. Jadi kita dapat 2 koruptor. Yang pertama, koruptor ada lobster di balik batu. Jadi bukan udang sekarang yang di balik batu, lobster. Ada juga koruptor dana bantuan sosial, yang mana kita sekarang lagi dalam masa pandemi. Duitnya dikorupsi, saudara. Lalu, apakah bisa diterapkan hukum undang-undang yang memang
ada disebutkan di situ bahwa koruptor bisa dihukum mati, bagaimana keterkaitannya dengan hukum Islam? Maka dalam hal ini sebenarnya syariat Islam itu tujuannya ada 5. Salah satunya adalah menjaga harta. Makanya tidak boleh ngambil harta yang bukan miliknya. Termasuk bahkan itu suami istri itu hartanya, suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Jangan mentang udah hidup satu rumah kemudian main nyilap-nyilap baik, itu tidak boleh. Nah, laju keluar bahasa linggawaku nih, tidak apa-apa, kaget subtitle di bawah. Jadi hak harta itu milik masing-masing. Anak punya haknya, suami punya haknya, istri punya haknya. Tidak boleh main ambil harta orang lain yang bukan milik kita. Salah satu dari sekian dosa besar adalah mengambil hak milik orang lain. Dan ini dosanya double. Vertikal dapat, horizontal dapat. Dia dosa kepada Allah, juga dia berdosa kepada hambanya, kepada manusia. Taubatnya nanti kepada Allah dan minta maaf sama manusia sekaligus balikin duitnya. Nggak bisa cuma minta maaf aja. Saya maaf ya, rakyat Indonesia sudah mengambil duit kalian, enak aja minta maaf doang. Balikin duitnya. Jadi duitnya dibalikin plus minta maaf kepada Allah kemudian bertaubat. Lalu bagaimana? Apakah sebenarnya hukum bagi pencuri di dalam agama Islam? Sebenarnya hukuman bagi pencuri ini paling ringan itu dipotong tangannya. Dipotong tangannya, itu yang paling ringan. Kok enggak jera juga? Dalam artian sudah berkali-kali dihukum tapi kok dia masih juga korupsi. Lalu bagaimana? Al-Quran menjelaskannya atau di dalam ajaran agama. Dalam hal ini rujukannya adalah Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tafsir disebutkan bahwa di antara atau contoh orang-orang yang merusak di muka bumi ini adalah orang-orang yang nyilap, yang ngambil duit rakyat, yang korupsi. Orang-orang yang korupsi itu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Lah bayangin, ini dana harusnya sampai untuk bencana alam, tapi nggak sampai. Itu berarti bencananya menjadi besar, alam menjadi rusak, semakin rusak gara-gara dananya tidak sampai. Berarti orang-orang yang korupsi tadi adalah dia membuat kerusakan di muka bumi. Seperti itu dijelaskan di dalam kitab tafsir. Oleh karena dia ini termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka hukumnya adalah apa? Ayyuqattalu. Boleh dihukum mati kalau sudah tidak ada hukuman yang pas buat dia. Tapi tetap yang menghukum mati hakim. Aku cuma ngunjuk nasihat baik, cuma memberi peringatan, cuma ngasih tahu. Adapun keputusan apakah layak dihukum mati atau tidak, tetap itu kembali kepada Pak Dewan Hakim yang mulia yang menetapkannya nanti. Itu di dunia. Di akhirat, di ujung ayat disebutkan apa? Walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat azabnya amat sangat pedih, azabnya pedih sekali bagi orang-orang yang membuat orang lain kelaparan. Harusnya makanan itu sampai, tapi tak sampai. Yang korupsi ini kan bukan orang miskin. Apa kurang? Itulah yang dikatakan bahwa harta itu nggak ada habisnya. Dia mau punya satu gunung emas sekalipun akan minta gunung yang lainnya, akan minta gunung yang kedua. Jadi tidak akan ada habisnya dengan harta. Lah yang korupsi ini kan pejabat. Duit tidak salah-salah banyak. Rumah tidak salah-salah mewah. Kehidupan kurang apa, tapi masih juga korupsi. Itu semua karena kurangnya pendidikan agama. Dia tak tahu, atau mungkin dia tahu, tapi dia menghiraukannya bahwa azab yang pedih bagi orang-orang yang makan duit rakyat. So, jangan korupsi bos.
di akhirat pedih bos. Jangan korupsi, di akhirat pedih. Lebih baik hidup apa adanya. Jadi orang miskin pun tak apa. Yang penting di akhirat selamat. Ketimbang kau jadi orang kaya, di dunia tak lama. 60 tahun, 70 tahun, di akhirat yang lama nanti. Mikir ulang bos. Itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan? Udah dengar apa kata Ustadz? Tentang hukuman untuk orang korupsi nanti ketika mereka udah nggak ada di dunia ini. Udah transit nih di alam kubur. Kalau misalnya udah dijelasan gitu, itu hukumannya, itu azabnya segala macam. Apakah kalian masih mau untuk korupsi?